Wow, selamat pagi HIS Malang. Anda semangat pagi hari ini? Amin. Ini pertama kali saya melayani di kebaktian ibadah hari Minggu, Bapak Ibu. Jadi mungkin beberapa di antara Anda belum familiar. Ya, ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Karena saya ingin disayang, jadi saya kenalan dulu. Bapak Ibu, nama saya Joshua Iwan Wahyudi. Kalau Anda ketemu dengan saya entah kapan, di mana gitu ya. Anda ingat dengan saya supaya Anda cepat ingat nama saya juga. Bapak Ibu panggil saya namanya Iwan saja ya. Iwan artinya inilah pria menawan Bapak Ibu ya. Asik, supaya cepat ingat ya. Saya datang dengan istri dan anak saya. Nah ini istri dan anak saya Bapak Ibu. Anak saya ini ditunggunya 14 tahun Bapak Ibu ya. Jadi sudah mengusahakan semua cara ya. Bayi tabung apa segala macam gagal. Tapi Tuhan berikan mujizat dengan cara yang normal, alami. Tuhan berikan anak ini buat saya. Ya tapi hari ini saya tidak kesaksian tentang anak saya. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu ya. Hari ini saya akan berkhotbah judulnya pengharapan di dalam Tuhan. Hope in God. Jadi tidak janjian sama teman-teman pujian dan penyembahan ya. Tapi mereka menyiapkan lagu yang sangat pas sekali dengan apa yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Yaitu bagaimana kita terus memelihara pengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu dengan Anda, tapi beberapa teman-teman saya, orang-orang yang kenal dengan saya, termasuk saya sendiri, saya merasa tahun ini salah satu tahun yang cukup berat Bapak Ibu ya. Dan saya merasa tahun depan ada banyak sekali hal-hal yang tidak pasti yang menanti kita. Beberapa orang berkata bahkan tahun ini lebih berat daripada waktu pandemi, daripada waktu COVID kemarin. Tapi saya percaya Bapak Ibu mau berat, mau ringan, mau apapun keadaannya Tuhan kita tetap sama, amin. Dia tetap setia kepada kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah kalau kita punya pengharapan yang seperti ini kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan lemah. Kenapa banyak orang Kristen bisa menjadi lemah? Kenapa banyak orang Kristen bisa menjadi lelah, kemudian bahkan meninggalkan Tuhan? Bahkan tidak percaya lagi kepada Tuhan karena mereka bergeser pengharapannya. Mereka tidak lagi punya pengharapan di dalam Tuhan. Nah itu sebabnya saya ingin mengingatkan di penghujung tahun ini Bapak Ibu untuk kita tetap memelihara pengharapan kita di dalam Tuhan. Nah ada ayat yang sangat bagus sekali Bapak Ibu, kita akan coba baca. Ya, di sini dikatakan statementnya adalah manusia hidup karena harapan. Nah ayatnya kita baca dulu Bapak Ibu ya. Pengkhotbah 9 ayat 4 berkata, tetapi siapa yang termasuk orang hidup. Coba dilihat wajah orang kiri kanannya, termasuk orang hidup bukan? Nah ya kalau dia nggak balas senyum, dia diem aja. Coba ditanya, apakah kamu masih hidup? Ya Bapak Ibu. Nah siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Apa arti peribahasa ini Bapak Ibu? Artinya gini loh. Yang membuat kita manusia tuh masih mau melanjutkan hidup. Masih mau melakukan sesuatu. Itu karena kita percaya. Kita punya harapan akan sesuatu. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang punya toko, kios kok setiap hari masih buka? Karena Bapak Ibu Saudara percaya, punya harapan hari ini akan ada yang beli. Coba kalau Bapak Ibu sudah nggak percaya lagi, udah nggak punya harapan lagi. Ada orang bilang begini, saya meramal masa depan kamu ya, selama 10 hari ke depan, tokomu nggak akan ada yang datang. Terus saudara percaya sama ramalan itu, hilang harapan saudara, saudara nggak mau buka toko lagi nanti. Nanti orang tanya, kenapa kamu kok nggak buka toko? Ngapain saya buka toko kalau nggak ada yang datang mau beli? Sudah tidak punya harapan, makanya nggak mau lanjutin. Kenapa banyak pernikahan cerai? Nggak mau lanjutkan lagi. Karena mereka sudah tidak punya harapan atas pernikahan mereka. Mereka udah gak punya harapan bahwa pasangan mereka bisa diajak untuk jalan bareng lagi. Kenapa Bapak Ibu ada orang-orang memutuskan bunuh diri? Karena mereka sudah tidak punya harapan akan hari esok. Mereka berkata begini, ngapain saya perpanjang hidup saya? Mau diperpanjang 10 tahun, mau diperpanjang 1 minggu. Tidak akan ada yang berubah, sama aja. Ngapain saya olor-olor terus penderitaan ini? Saya akhiri aja sekarang. Nah Bapak Ibu Saudara, yang membuat orang berhenti karena kehilangan harapan. Makanya dikatakan orang itu, manusia itu masih mau hidup karena dia masih punya harapan. Dikatakan lebih baik anjing yang hidup daripada singa yang mati. Artinya apa Bapak Ibu?
Walaupun saudara mungkin kelihatannya lemah, saudara kelihatannya tidak punya banyak hal. Tapi kalau saudara masih punya harapan, saudara masih bisa lanjutkan hidup. Tapi kalau saudara punya banyak kehebatan, kekuatan, keahlian, tapi saudara sudah tidak punya harapan lagi, itu sama seperti singa yang mati. Lebih baik anjing yang hidup daripada singa yang mati, saudaraku. Sekuat-kuatnya singa kalau sudah mati ya nggak ngapa-ngapain lagi. Nah itu maksudnya saudaraku peribahasa ini. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya masih punya harapan dalam hidup ini. Nah pertanyaannya adalah kemanakah saudara selama ini mengarahkan harapanmu? Kemana engkau arahkan harapanmu menentukan sekuat apa engkau akan menjalani hidup. Kalau engkau arahkan harapanmu kepada tempat yang salah, saudara akan jadi kecewa, saudara menjadi lemah, makanya nggak mau lanjutkan hidup lagi. Tapi kalau saudara arahkan harapanmu kepada tempat yang tepat, saudara mendapatkan kekuatan karena pengharapan itu, saudara akan jalani terus hidupmu dengan kuat. Nah itu sebabnya saudara katakan sama kiri kananmu, tepuk pundaknya, bilang begini, terus berharap pada Tuhan. 1, 2, 3, tepuk pundaknya agak kenceng saudara, sampai ada bunyi plek gitu ya. Dan bilang terus berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya butuh energi Anda untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kenapa? Karena saya percaya beberapa di antara saudara firman Tuhan hari ini khusus untuk Anda. Bilang sama kiri kanannya, tatap matanya dalam-dalam, kayaknya buat kamu deh. 1, 2, 3 ya. Kayaknya buat kamu. Nah kalau yang diajak ngomong gak bergeming, tanya lagi, kamu tergolong yang hidup atau enggak gitu ya. Saudara, ya penting untuk meresponi firman ya. Firman yang sama dibagikan kepada orang yang meresponi. Orang yang meresponi mendapat lebih banyak daripada yang tidak meresponi. Sudah percaya itu, amin? Firmannya sama. Tapi kalau orang yang meresponinya haus dan lapar, dia akan mendapat banyak. Firman yang sama tetapi tidak diresponi, dia nggak akan dapat banyak. Sudah masih ingat perumpamaan penabur? Ditabur di tanah pinggir jalan sama di tanah yang subur, beda hasilnya. Walaupun benih firmannya sama. Nah saya berharap ibadah yang kedua Bapak Ibu, Anda adalah tanah yang subur, amin. Salah satunya apa? Responi firman. Kalau saya yang khotbah jangan tegang saudara ya. Memang saya kurus kurang meyakinkan kelihatannya Bapak Ibu ya. Tapi firman Tuhannya yang Anda dengarkan ya. Nah kita lanjut Bapak Ibu ya. Kemana engkau taruh harapanmu? Menentukan sekuat apa engkau akan bisa menjalani hidupmu. Ada ayat yang kita akan baca Bapak Ibu ya. Bunyinya seperti ini. Pengharapan itu dalam konteks ayat ini adalah pengharapan kepada Tuhan, kepada Kristus. Pengharapan itu adalah sau yang kuat. Pengharapan kepada Kristus adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudaraku, berharap sama orang yang ingkar janji, yang pelin-pelan, yang gak tanggung jawab, yang gak integritas akan mengecewakan. Makanya kita menjadi lemah. Makanya kita nggak mau percaya lagi. Kita putus harapan. Tapi kalau kita berharap kepada sosok pribadi yang tepat janji. Tidak pernah lalai. Tidak pernah gagal. Bahkan dia mengasihi kita. Wah, pengharapan kita menyala terus. Karena pengharapan kita menyala terus. Kekuatan jiwa kita terus ada. Karena jiwa kita kuat. Makanya kita bisa terus lanjutkan hidup dengan kuat. Nih Bapak Ibu, saya mau beritahu. Kekristenan itu bukan kehidupan yang lemah. Banyak orang Kristen berharap gini, kalau saya jadi Kristen, hidup saya itu enak. Semuanya lancar, tidak ada pencobaan, tidak ada masalah. Orang-orang baik sama saya semua. Semua orang menolong saya padahal saya nggak minta tolong, saya ditolong. Ya, orang Kristen pengennya begitu, Bapak Ibu Saudara. Tapi kenyataannya kan enggak. Saudara udah hidup berapa lama? Cukup lama saya lihat wajah-wajahnya di sini ya. Karena penuh kerutan carut marut kehidupan ya. Nah Bapak Ibu Saudara kalau udah hidup agak lama dikit aja. Gak usah lama-lama. Agak lama dikit aja. Saudara akan menemukan realita bahwa hidup ini tidak mudah, betul? Selalu ada orang-orang yang bisa jahat kepada kita. Padahal kita udah baik sama orang itu. Kita tolong. Kalau orang Jawa bilang ditolong malah mentung. Ditolong malah dia pukul kita balik. Ya kan? Itulah hidup. Kita nggak ngapa-ngapain aja, masalah bisa datang. Saudara nonton nggak kecelakaan yang tol di Bandung itu? Ya, kan mobil-mobil yang ditabrak itu nggak ngapa-ngapain. Mereka baik-baik aja ikut aturan, diem-diem aja. Tiba-tiba ditabrak dari belakang, jeger. Kadang-kadang hidup tuh bisa kayak gitu.
Ya. Mike Tyson, saudara tahu Mike Tyson? Pemain golf itu? Ya. Bukan, petinju. Ya. Nah, Mike Tyson pernah ngomong begini, semua orang kalau masuk ring punya rencana di kepalanya. Nanti gua hajar gini, nanti gua gini, gua gini. Dia bilang gitu. Semua orang kalau masuk ring punya rencana di kepalanya sampai dia dipukul di wajahnya. Semua petinju kalau udah masuk itu nanti, wah aku akan KO dia. Nanti tak kasih jab kiri, lalu kemudian kanan, wah dan sebagainya. Lalu kemudian kena pukul, bubar semuanya saudara. Hidup kita kadang-kadang gitu ya. Nanti aku nikah, kami akan bahagia, gandengan tangan terus, keliling dunia. Kalau nggak keliling dunia nggak ada duit nggak apa-apa. Ya, beralaskan koran pun asalkan bersama dengan engkau. Wah, kebanyakan dengar lagu dangdut. Ya. Nggak apa-apa, wah, rencananya indah-indah sampai kejadian hidup terjadi, bubar semuanya Bapak Ibu. Saya mau katakan gini, kehidupan ini tidak mudah. Justru karena Tuhan tahu hidup tidak mudah, makanya dia datang buat kita. Karena dia tahu kita butuh pegangan. Menjalani hidup yang berat ini kalau kita nggak punya pegangan yang kuat, kita akan limbung, kita akan goyah. Makanya dia datang supaya kita punya pengharapan. Saudara, sebentar lagi kita merayakan Natal loh. Natal itu artinya apa saudara? Salah satunya adalah pengharapan datang atas dunia. Dunia yang sudah gelap tidak punya harapan ini. Tuhan datang dalam bentuk manusia. Berjalan di tengah-tengah kita, hidup ada dalam diri kita, supaya kita punya pengharapan. Karena Tuhan tahu hidup ini gelap. Saudaraku, beberapa teman-teman kami di gereja kami ya, hidup lagi baik-baiknya, lagi seneng-senengnya, ketawa-ketawa, tiba-tiba pasangannya dipanggil Tuhan. Gak ada apa-apa, gak ada sakit, gak ada apa-apa, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Tuhan tahu hidup itu penuh dengan kejutan-kejutan yang sulit. Kalau kita nggak punya harapan di dalam Tuhan, imanmu akan langsung goyah. Kita akan langsung hilang pengharapan dan nggak mau lanjutin hidup lagi. Itu sebabnya saudara di penghujung akhir tahun ini, saya ingin menyampaikan ini. Saya berdoa, Tuhan saya mau khotbah apa ya di Malang ini ya. Tuhan taruh ini. Bukan berarti, wah Pak berarti kami jemaatnya ini tidak pengharapan semua. Bukan Bapak Ibu ya. Tapi saya perlu mengingatkan, kita perlu terus memelihara pengharapan di dalam Tuhan. Ini ada ayat yang bagus lagi saudara, kita baca. Ya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, di situ dikatakan apa saudara? Mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kata menanti-nanti dalam bahasa aslinya itu berharap-harap. Kalau dalam bahasa Jermannya itu ngarep. Sudah tahu bahasa Jerman ngarep? Nah, ya. Ngarep-arep. Ya. Itu menanti-nantikan Tuhan itu berharap, ayo Tuhan tolong saya. Nah orang yang menanti-nantikan Tuhan, dikatakan di Alkitab, mendapat kekuatan yang baru. Sudah penting kekuatan yang baru. Kenapa? Karena dalam hidup kadang-kadang saudara dapat masalah yang baru. Masalah yang baru itu apa? Masalah yang saudara belum pernah hadapi selama ini. Kalau saudara masih pakai kekuatan yang lama, saudara dapat masalah yang baru, saudara nggak sanggup ngadepinya. Tuhan tahu hidup kita ini akan didatangi oleh masalah-masalah yang baru. Itu sebabnya Tuhan menjanjikan orang yang berharap kepada Dia akan mendapat kekuatan yang baru. Saudara, saya 14 tahun baru punya anak. Secara usia sebenarnya terlambat. Ya, saya ini udah 44 menuju ke arah 50, on the way ke 50. Baru punya anak umurnya 2 tahun Bapak Ibu Saudara. Saya ngebayangin nanti kalau anak saya remaja, umur 12-13, saya udah 50 lebih. Nanti anak saya baru mulai kuliah umur 20-an, saya udah 60 lebih saudara. Kalau saya mikir, saya bertanya-tanya, saya nyampe gak ya lihat anak saya nanti menikah ya? Wah khawatir, gelisah ya. Apalagi umur segini pinggang udah mulai encok ya. Udah mulai sakit-sakit, nyampe enggak ya. Nanti anak saya menikah, saya di kursi roda. Wah pikirannya udah kemana-mana saudara. Itu masalah yang baru buat saya. Kalau saya nggak punya pengharapan di dalam Tuhan, saya udah stres sebelum anak saya menikah. Umurnya dia baru 2 tahun masih jauh. Stresnya sudah dari sekarang.
Saudara sering nggak manusia kayak gitu? 2025-nya kan masih sebulan lagi. Tapi stresnya udah dari berapa bulan yang lalu. Nah, saudara, kenapa kok bisa gitu? Mungkin masalah yang baru. Saya belum pernah ngadepin yang kayak gini. Saya nggak punya pengalaman. Wah, saudara, saya ngegedein. Saudara yang jadi orang tua ngegedein anak di zaman sekarang penuh kekhawatiran nggak sih? Ya, saudara, hari-hari ini ya LGBT di kalangan SD, SMP itu udah mulai banyak, saudara, di Indonesia. Guru-guru yang pedofil juga banyak, saudara. Ketangkep di beberapa sekolah guru-guru pedofil. Sampai saya mikir, apa nggak usah disekolahin ya anak saya ya? Sekolah sama saya aja sendiri ya. Wah, saudara, banyak masalah-masalah baru muncul di dunia ini. Waktu kemarin COVID, belum pernah kan kita COVID ya saudara. Ada yang sebelumnya udah pernah COVID? Ya, sebelum COVID muncul, alah ini biasa, saya udah sering dulu ya. Belum pernah saudara. Dan itu memunculkan kegelisahan. Ke depan hal-hal seperti ini akan terus ada. Makanya engkau butuh kekuatan yang baru. Saudara, berharap kepada Tuhan. Setiap kali saya gelisah, anak saya nanti gimana? Wah, dia akan tumbuh di dunia yang seperti apa? Saya selalu langsung lihat Tuhan. Tuhan, kau pasti mampu. Engkau akan berikan kami kekuatan yang baru, hikmat yang baru, ide yang baru, cara-cara yang baru. Amin, saudaraku? Makanya jangan khawatir. Nah, justru ketika engkau berharap kepada Tuhan, engkau akan mendapat kekuatan yang baru. Sehingga engkau tidak menjadi lelah. Nah, saudara, makanya kita akan belajar pagi hari ini. Kenapa berharap kepada Tuhan kok bisa memberikan kekuatan yang baru? Kok orang berharap pada Tuhan kok dia semakin kuat? Nah, yang pertama saudara, karena saudara berharap kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan yang janjinya pasti. Saudara pernah nggak dijanjiin sama orang, udah hari hanya ternyata dia ingkar janji? Pernah? Dan bukan cuma sekali dia kayak gitu. Berkali-kali dia ingkar janji. Kalau udah kayak gitu saudara, kira-kira kalau orang itu ngomong lagi, janji lagi sama saudara, saudara masih percaya nggak? Enggak. Saudara masih mau berharap nggak sama orang yang ingkar janji? Enggak. Dia janji nih, misalkan kita lagi masalah keuangan, dia bilang gini, tenang Pak, ya selama masih ada saya, Bapak aman. Ya besok saya transfer, Bapak butuh berapa? 373 juta. Oh gampang, besok saya transfer 400 juta Pak. Sisanya bawa aja. Wih, enak ya, memang janji itu gratis saudara. Berjanji itu mudah, memenuhi janji yang susah, betul? Ya, makanya kalau nikah janji kan gampang ya. Saudara masih ingat janji nikah saudara? Yang nikah-nikah, kok wajahnya kayak emang saya nikah ya Pak? Kok gitu sih ya? Saudara masih ingat yang nikah-nikah, janji nikahnya apa dulu? Sama pasangannya, saya berjanji akan mengasihi kamu dalam keadaan apa? Susah maupun senang. Wah Pak, saya nyesel Pak janji itu. Kenapa? Banyak susahnya daripada senengnya. Ya, tapi udah kadung janji. Dalam keadaan susah maupun senang. Dua, dalam keadaan apa? Sehat maupun sakit. Karena waktunya ngucapin janji itu masih sama-sama sehat. Begitu udah sakit baru ngerasain susahnya ngerawat orang sakit. Aduh, tahu gitu janji yang nomor 2 gak usah diucapin. Susah maupun senang, sehat maupun sakit. 3 apa? Kok pelan sekali ngomongnya? Bagian ketiga ini ya. Iya Pak, soalnya dalam keadaan kaya maupun miskin. Lah ini belum kaya-kaya ya Pak, miskin terus ya Pak. Nah, yang keempat yang paling susah saudara. Dan dalam keadaan apapun juga. Ngucap janji mah gampang. Gak nyampe 5 menit itu. Lupa sambil baca catatan biasanya gitu. Kalau di gereja kami itu gak boleh baca catatan saudara. Ya. Jadi kalau lagi janji nikah. Kami briefing tuh kurang lebih 10 hari sebelumnya. Kami bilang gini. Hafalkan di luar kepala. Maksudnya di luar kepala bukan gak ingat sama sekali ya. Hafalkan sampai ingat tanpa harus baca apa-apa. Dan jangan cuma hafalkan. Tapi dimengerti kamu ngomong apa. Lah kalau saya ini kan gembala nikah Bapak Ibu. Saya kalau ini nanti saya bulan depan nikahin satu pasangan lagi. Selalu waktu mau janji nikah saya tanya gini. Apakah kalian mempelai pria dan wanita dalam keadaan sadar dan tidak mabuk? Saya tanya gitu saudara. Memang kalau yang saya gembala nikahnya agak aneh nanti pemberkatan nikahnya.
Sampai mereka jawab, iya kami sadar. Loh kenapa saya perlu tanya gitu? Kalau ngucap janji nikah nggak sadar sama janjinya, gini loh saudara. Yang sadar dan ngerti artinya aja masih ingkar janji. Apalagi yang nggak sadar dia ngomong apa. Saudara pernah nggak ketemu orang, janjiin sesuatu sama saudara, tapi dia bahkan nggak ingat bahwa dia pernah janji. Pernah ketemu kayak gitu? Kan rasanya pengen ditumpang tangan kan ya, supaya tumbang dalam roh kan gitu kan ya. Rasanya kan, kamu janji katanya mau gini. Masa? Wah itu waktu dia ngomong masa itu, kalau ada ulek-ulek sambel bener ini orang. Kan gitu ya saudara. Boro-boro dia akan menepati, tahu dan inget aja kagak. Nah itu dia saudara. Tapi Tuhanmu bukan yang kayak gitu. Kalau saudara berhadapan sama orang kayak gitu, putus harapan pasti. Kenapa banyak pernikahan tuh? Udah Pak, cerai aja Pak. Loh, saya ini tahun 2020 buka konseling nikah Bapak Ibu. Sejak itu 80% kasus yang masuk ke saya, itu mereka udah putus harapan. Loh Pak, putus harapan ngapain datang ke Bapak konseling? Lah itu yang bikin saya bingung. Rupanya yang 80% ini datang konseling. Buat apa Bapak Ibu? Buat gini loh. Tuh kan Pak, kami udah berantakan kan? Susah ditolong Kak? Oh makanya mereka butuh bukti penguatan. Nanti kalau ditanya orang, saya itu udah konseling. Konselornya aja sampai menyerah. Nah mereka butuh kalimat itu. Jadi rupanya datang ke saya ini bukan minta konseling supaya benar Bapak Ibu. Datang ke saya mereka itu nunjukin, nih loh kami ini udah gak bisa, kami ini udah susah. Bapak aja rekomen kan, bener kan, ceraikan Pak. Jadi saya dipaksa suruh ngomong cerai saudara. Lah itu 80%. Waktu saya tanya, kenapa sih kok kalian gak mau berusaha? Sekali aja, coba sekali lagi aja. Kan udah datang ke saya nih, nanggung, udah bayar. Sekali aja coba. Ayo kamu lakukan ini, ayo kamu lakukan ini. Sudah tahu gak jawaban mereka apa? Mereka bilang gini, gak usah Pak. Sudah berkali-kali dulu kami coba. Dan pasangan saya memang gak mau berubah. Ya. Loh tapi kan kalian dulu janji untuk saling mencintai, ya mengasihi. Itu kan dulu Pak. Lain dulu, lain sekarang. Wah amsyong Bapak Ibu kalau kayak gitu. Ya, isu dele sore tempe. Lah enak kalau isu dele sore tempe langsung dimakan. Yang susah kalau isu tempe sore dele Bapak Ibu. Jadi mentah lagi sorenya. Tuhanmu bukan tempe. Saudara ngomong sama kiri kanan, Tuhanmu bukan tempe. Dia enggak isu dele sore tempe, saudara. Nih, bagus banget ayatnya. Janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudaraku, bukan cuma 1 kali dimurnikan, 7 kali dimurnikan. Artinya apa? Tuhanmu tidak ingkar janji. Kalau dia berjanji dia akan menolong engkau, dia pasti tolong engkau. Hanya karena dia belum menolong engkau sekarang, bukan berarti dia tidak akan menolong engkau. Saudara, saya baru tahu, istri saya baru cerita. Setelah kami punya anak di tahun ke-14, istri saya baru cerita, Tuhan pernah berjanji sama dia waktu awal-awal menikah. Bahwa Tuhan akan memberikan anak laki-laki buat kami. Tapi istri saya sengaja simpan janji itu gak cerita kepada saya. Wah sampai bertahun-tahun ganti dokter belasan kali. Saudara, saya iman mah udah kayak harga saham. Saudara kadang naik, kadang turun, banyak turunnya. Ya, wah roller coaster ya, kadang iman percaya banget kami pasti bisa. Kadang-kadang udah nyungsep banget. Sampai terakhir tahun ke-13 itu saya sudah ngomong sama istri saya gini. Udah lupakanlah punya anak. Ya umur juga udah segini. Ya, saya udah bikin planning saudara, mengakhiri masa tua berdua aja keliling-keliling, pelayanan kemana ya. Istri saya gak cerita kalau Tuhan pernah berjanji, karena dia kadang-kadang juga nanya, Tuhan katanya janji, tapi gimana ya ini ya, kok kayak gini ya. Saudara, tapi tahun ke-14 Tuhan genapi janjinya. Hanya karena Tuhan belum genapi bukan berarti batal saudara.
Kalau manusia mungkin bisa batal, tapi kalau Tuhan tidak pernah batal. Apa yang dia janjikan pasti dia penuhi. Dan dia tahu kapan waktu yang tepat untuk menggenapi janjinya. Saudara jangan khawatir. Saudara hari-hari ini mungkin merasa sudah lelah gitu ya. Aduh Tuhan gimana nih keadaannya. Pegang terus pengharapan di dalam Tuhan. Maka engkau akan dapat kekuatan baru. Engkau akan terus berjalan tidak menjadi lelah. Sampai janji Tuhan digenapi. Itu orang Kristen. Makanya sudah dikatakan janji Tuhan murni. Yang kedua, kenapa bersama dengan Tuhan itu memberikan kekuatan? Bukan saja Tuhan janjinya tepat dan tidak pernah ingkar janji. Yang kedua, karena dia sendiri menemani kita sampai janji itu digenapi. Saudara gini loh, kalau saya janji sama saudara ya, saya janji nih. Bapak ibu saudara, pulang dari kebaktian ini semuanya akan makan all you can eat. Wah, barbekyuan ya kan. Tanpa bayar, gratis. Tuh wajah Anda aja udah gak percaya ya kan. Misalkan saya janji kayak gitu. Terus habis saya khotbah, saya menghilang saudara. Saudara cari-cari saya udah gak ada. Bahkan di ruang tunggu, di ruang tunggu pembicara udah gak ada. Kira-kira saudara masih punya harapan gak? Bahwa saudara akan diajak makan gratis. Wah, kok kayaknya susah dipercaya ya. Orangnya aja udah gak ada. Kita cuman pegang, kalau orang Jawa bilang, cuman pegang abab. Saudara pernah bisa pegang ababnya orang? Coba saudara ngabab gitu ya. Bah, suruh pasangannya pegang. Gak bisa. Tapi kalau saya bilang gini, saudara kita pulang dari sini, kita akan makan-makan semuanya. Saya akan tetap di sini. Saudara bisa tagih saya, saudara pegang saya, ya saya pegang tangan saudara. Nanti saya antar ke restorannya. Wih, lebih meyakinkan gak saudara? Lebih meyakinkan, walaupun saudara gak yakin karena lihat saya kayak begini. Ya, nah apa yang membuat lebih meyakinkan? Karena orangnya ada dan orangnya nemenin saudara. Saudara pernah gak dijanjiin orang gini? Aku mau beliin kamu sepatu. Ya, oh iya. Sepatu baru, udah kamu gak usah bayar. Kamu pilih mana yang kamu suka, nanti saya yang bayar. Pilihnya gimana? Gimana pun, mau harganya berapapun aku bayar. Terus dia jemput ke rumah saudara. Dia ajak saudara naik mobil, dia antarkan saudara ke toko sepatunya. Bahkan dia temenin saudara pilih sepatunya. Saudara nyoba-nyoba, dia bahkan rekomen. Bahkan dia bilang coba ini, coba ini, coba ini. Ih, saudara yakin gak bakal dibayarin beneran? Lebih yakin kan? Daripada orang ini ngomong begini, aku mau beliin kamu sepatu. Pulang kebaktian, ke toko sepatu, pilih aja yang mana aja. Ya, nanti saya yang bayar, tenang aja. Ya, tenang aja, tapi saya nggak ada. Sudah ke toko sepatu sendirian, milih sepatu sendiri. Pas mau bayar, beneran nggak ya ini dibayar nggak? Orangnya nggak ada. Nah, Tuhan nggak gitu. Satu, bukan hanya janji Tuhan itu pasti ditepati. Tapi kedua, Tuhan juga menemani kita sampai janji itu ditepati. Kita baca ayatnya saudara. Bagus banget nih ayatnya. Sebab Tuhan, apa kata-katanya di sini Bapak Ibu Saudara? Dia sendiri, dia nggak nyuruh orang lain, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Apa saudara sekali lagi? Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita baca bersama-sama kalimat terakhir. 2, 3. Janganlah takut dan jangan patah hati. Kenapa kita gak takut saudara? Karena dia sendiri ada menyertai kita. Saudaraku. Kenapa Daud dalam Mazmur 23. Dia bisa ngomong begini, lewat lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa kok dia bisa ngomong begitu? Jawabannya adalah kalimat berikutnya. Sebab engkau menyertai aku. Saudaraku, kehidupan orang Kristen tidak selalu terang. Tidak selalu enak. Tidak selalu mulus. Kadang-kadang gelap datang. Tapi gelap tidak menakutkan kalau sumber terangnya ada di sebelah kita. Saudara, mau mati listrik nggak takut. Kalau ada genset. Kan gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya mau mati listrik berapa jam asal ada genset ya nggak masalah. Gelap hanya menakutkan kalau engkau tidak punya terang di sisimu.
Tapi kalau engkau punya terang di sisimu, mau gelap datang, kegelapan tidak akan menggelapkan engkau. Saudara, itu Tuhanmu. Dia tidak meninggalkan kita. Hanya karena kelihatannya dia belum bertindak, bukan berarti dia meninggalkan kita. Saudara, kadang-kadang anak saya sengaja diem. Dia lagi kesulitan mainannya gitu ya. Saya nggak langsung tolong, kadang-kadang saya sengaja diem Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya tahu ukuran kekuatan anak saya. Ada hal-hal yang dia sebenarnya bisa, tapi dia udah terlanjur ngeluh duluan. Padahal dia biasanya bisa. Kalau kayak gitu saya diem dulu saudara. Ketika saya lihat dia benar-benar gak bisa untuk ukuran 2 tahun, saya akan turun tangan. Nah Tuhan itu tahu kapan dia akan turun tangan saudaraku. Percayalah. Makanya jangan hilang iman, jangan hilang pengharapan. Terakhir, cepet kan Bapak Ibu Saudara? Iya, kalau saya itu khotbah tuh cepet saudaraku, makanya jangan tidur. Kalau Anda tidur mah kelewatan, tiba-tiba bangun udah, tamat aja filmnya gitu ya. Nah saudara, kenapa berjalan bersama dengan Tuhan itu memberikan kita kekuatan? Ketiga, karena berjalan dalam pengharapan akan Tuhan, Tuhan akan latih kita supaya kekuatan tumbuh di dalam jiwa kita. Pemain keyboard dimanapun Anda berada, tunjukkan pesonamu. Kok kayak ini ya, apa namanya itu saya lupa acaranya, Take Me Out. Bapak Ibu Saudara, kalau pengkhotbah mengundang pemain keyboard artinya apa? Khotbah hampir selesai saudara ya. Bilang sama kiri kanannya, poin terakhir, 1, 2, 3. Poin terakhir. Tuhan tidak pengen kita cuman diem-diem gitu saudara. Tapi Tuhan akan latih kita supaya kita menjadi lebih kuat. Nah makanya ayatnya bagus sekali. Kita baca. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bukan cuma mereka dapat kekuatan baru, dikatakan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Sayapnya siapa Bapak Ibu? Sayapnya Raja Wali itu. Artinya apa? Saudaraku, engkau akan terbang dengan kekuatan sayapmu sendiri. Tapi kekuatannya datangnya dari Tuhan. Tapi sayapnya sayap siapa? Sayapmu sendiri. Saudara, banyak orang Kristen tuh pengennya gini. Duh Tuhan banyak masalah, tolong dong urusin Tuhan. Tolong dong urusin Tuhan. Tuhan tuh udah kayak maklar. Tolong dong. Tuhan gak mau gitu. Tuhan beri saudara kekuatan. Tapi dengan kekuatan sayapmu engkau akan menghadapi masalah itu. Bapak Ibu, kalau hari-hari ini engkau merasa gini. Duh Tuhan, masalah hidupku kok sulit sekali. Mungkin salah satunya karena Tuhan pengen membuat engkau lebih kuat lagi dari sebelumnya. Kenapa itu terjadi Bapak Ibu? Seperti yang saya katakan, hidup kita ini akan terus bergerak maju. Makin Tuhan mau percayakan berkat yang lebih besar, maka kekuatan kita untuk menanggung itu harus lebih kuat. Kalau kekuatan kita cuma segitu terus, Tuhan gak bisa memberkati engkau lebih. Nih loh saudara, kalau saudara lihat postur saya, menurut saudara saya kuat gak ngangkat beban 100 kilo? Gak apa-apa saudara, jangan merasa tertuduh ya, jujur aja. Gak kuat. Jadi kalau Tuhan mau beri saya berkat 100 kilo, Tuhan lihat saya, wah jangan, nanti hancur dia. Jangan, dia belum kuat. Maka kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita untuk dilatih. Saya harus berlatih. Sampai saya punya kekuatan bisa menanggung beban 100 kilo, Tuhan baru bisa percayakan berkat 100 kilo. Sudah nangkep maksud saya enggak? Banyak orang Kristen tuh doa gini, Tuhan berkati aku, tambahkan, lipat gandakan. Wih senengannya orang Kristen itu kan, kalau ada tambah, bagi, kurang, kali, orang Kristen sukanya kali. Ya, berlipat-lipat Tuhan. Gini loh saudara, kalau kapasitasmu nggak sanggup, Tuhan lipatkan berkat. Nanti itu bukan berkat, itu nanti jadi beban. Saudara, karena kita nggak sanggup. Nah tapi kan Tuhan pengen berkatin kita, amin nggak Bapak Ibu? Tuhan nggak mau membiarkan kita kayak gitu terus, Tuhan pengen berkatin kita. Tapi kitanya harus bertambah kekuatan. Makanya kadang-kadang diizinkan ada masa sulit supaya kita belajar. Sayap kita tuh tambah kuat. Saudara yang punya masalah keuangan, jangan-jangan Tuhan lagi mau ajar kamu untuk bisa ngatur duit yang benar. Lah kalau gaji 5 juta sebulan aja masih kena pinjol terus,
Nanti gimana kalau gajinya digedein? Loh Pak, justru karena gajiku 5 juta makanya kena pinjol Pak. Saudara jangan salah. Aduh, saya kalau kesaksian kelamaan lagi. Ya, ada cerita kelamaan lagi. Ada salah satu kenalan saya Bapak Ibu, gaji udah 40 juta sebulan, masih bisa kejerat pinjol juga. Yang salah apanya? Yang salah Tuhan, kurang. Ngawur. Karena dia gak ngatur duitnya dengan benar. Kadang-kadang Tuhan izinkan ada masalah supaya belajar. Keluar dari masalah itu, makin pinter ngatur duit sehingga Tuhan bisa tambahkan. Dia gak akan jatuh lagi nanti. Kadang-kadang kenapa dalam pernikahanmu perlu ada masalah, ada cekcok dan sebagainya. Belajar komunikasi, belajar mengampuni, belajar nyelesain masalah. Supaya apa? Kalau Tuhan mau berkati lebih, kalian gak cekcok. Pernah gak ketemu pasangan, waktu duitnya pas-pasan, mesra. Begitu duit tambah banyak, lah kok ribut terus. Karena mereka gak siap untuk terima beban berkat itu. Saudara, dengan kekuatan sayap. Makanya pulang dari tempat ini, pengharapan di dalam Tuhan. Kalau lagi ngadepin sesuatu, tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang kau pengen ajar dalam hidupku? Makin berat kehidupanmu, makin kau harus berlari kepada Tuhan, saudara. Makin kau harus mencari Tuhan. Banyak orang Kristen tuh gini, wah aku lagi susah, hidupku lagi berat, aku gak ke gereja dulu ya. Kebalik bro, makanya beratnya tambah berat kan? Makin kau berat hidupmu, makin kau harus cari Tuhan. Karena disitulah jawabannya, disitulah kekuatanmu, disitulah pengharapanmu. Ada orang bilang gini, wah aku lagi gak baik-baik aja nih Pak, kondisiku lagi jelek nih. Makanya aku udah seminggu gak doa. Makanya jelek terus kondisimu. Justru makin kondisimu gak baik, saudara harus makin berdoa. Karena di dalam Tuhanlah kekuatanmu akan muncul. Di dalam Tuhanlah pengharapanmu, saudaraku. Nah, pulang dari sini Bapak Ibu, mungkin masalahmu tidak berubah. Kondisinya masih sama. Tapi pastikan hatimu kepada Tuhan yang berubah. Tetap kepada Kristus. Karena kalau engkau terus memandang kepada Kristus, kekuatan yang baru diberikan. Engkau jadi kuat menghadapi. Karena engkau kuat menghadapi, engkau jadi punya ide. Oh, diginiin aja. Jadi punya pikiran, hikmat, ide-ide, lakukan gini. Ketemu sama si ini. Maka engkau akan dibawa untuk lebih dari pemenang, saudaraku. Mari kita berdoa, kita datang di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara, yang kau mungkin merasa sedang ada di dalam kondisi yang bergumul. Ada hal yang kau sedang perjuangkan. Dan bahkan mungkin kau merasa pengharapanmu sudah memudar. Sudah hilang akan pengharapan itu. Saudara taruh tangan kanan di dadamu, saya akan berdoa buat saudara. Siapa lagi? Terima kasih. Yes, siapa lagi? Saudara yang sudah taruh tangan kanan di dada, mari datang di hadapan Tuhan. Waktu saya berdoa, saudara angkat doamu juga. Siang hari ini Tuhan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap orang yang menerima Engkau, setiap orang yang berharap kepada Engkau, setiap orang yang memandang kepada Engkau pagi hari ini, menaruh pengharapannya kepada Tuhan, diberikan kekuatan yang baru dalam nama Yesus. Pengharapan dibangkitkan, iman dihidupkan lagi. Untuk pernikahan, untuk keuangan, untuk pekerjaan, untuk apapun di dalam kehidupan mereka. Mari Tuhan, ada hikmat, ada tuntunanmu mengalir pada pagi hari ini. Walaupun keadaannya tidak berubah, tapi biarlah Engkau yang mengubah hati mereka. Kekuatan muncul, sehingga mereka akan mengalahkan keadaan. Mereka tidak dikalahkan oleh keadaan, mereka akan mengalahkan keadaan oleh karena kekuatan daripada Tuhan. Mari saudara, ucapkan doamu. Saya berikan waktu beberapa detik untuk saudara berdoa kepada Tuhan. Letakkan beban apapun yang menjadi pergumulan saudara. Doa di hadapan Tuhan. Waktu engkau berdoa, Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus akan mengalir, Roh Kudus akan menguatkan hatimu lagi. Yes. Tuhan dengar doa, Tuhan urapi doa-doa ini. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini aku menyerahkan jemaatmu ke dalam tanganmu. Biarlah ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan dari Tuhan yang menghibur senantiasa.
Biarlah ada hikmat, ada tuntunan, ada ide pertolongan. Pintu-pintu yang selama ini tidak terlihat, Tuhan pertemukan kami dengan pintu-pintu yang dibukakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan